Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke Sobat DP, kembali lagi di channel Dakwah Populer. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha untuk teman-teman muslim yang menjalankan ibadah Idul Adha ya. Dan terkait dengan Idul Adha ini teman-teman berbeda dengan Idul Adha tahun-tahun kemarin karena memang tahun ini sedang ada pandemi ya, masih adanya virus COVID-19 dan ini menjadikan kita beribadah atau kita melaksanakan sholat Idul Adha tidak seperti biasanya yang kemarin-kemarin kita umat muslim bagikan satu ikatan yaitu bisa berkumpul di tanah lapangan untuk menjalankan sholat Idul Adha. Tetapi berbeda di tahun-tahun ini, kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing ya. Karena memang ada peraturan-peraturan, khususnya peraturan-peraturan daerah yang tidak memungkinkan jika kita melaksanakan sholat Id di lapangan atau sholat Id berjamaah di masjid ya. Sebagai warga negara yang baik juga kita mengikuti protokol kesehatan. Dan berbicara mengenai Idul Adha ini teman-teman, bagaimana nilai-nilai yang terkandung daripada Idul Adha ini tentu banyak sekali manfaat-manfaat dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah Idul Adha ini khususnya bagi umat Islam. Apa hikmah yang bisa kita ambil di momen Idul Adha ini? Yang pertama memang ketika kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, kita biasanya menyembelih hewan kurban ya, hewan ternak yang dicontohkan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menyontohkan setelah sholat Idul Adha, beliau menyembelih kambing atau domba ya yang dicontohkan. Dan ini ada sebagian ulama ya yang menyunahkan. Yang lebih afdal kita menyembelih hewan domba atau kambing sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak hanya kambing saja, bisa saja unta atau mungkin sapi ya. Seperti kebanyakan di Indonesia ini banyak sekali yang menyembelih sapi atau domba dan itu disembelih pada saat kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha tentunya. Dan berbicara mengenai kurban atau menyembelih hewan kurban ini, tentu kita tidak lepas daripada ritual. Karena memang apa yang kita sebelih ini adalah salah satu ritual di Idul Adha ini. Di momen Idul Adha ini memang sebagian besar umat Islam menyembelih hewan kurban. Dan ini tandanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ya, ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke, jika kita melihat atau merujuk di dalam surat Al-Hajj 37 ini teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman ketika kita menyembelih hewan kurban atau kita berkurban dengan hewan ternak kita, maka darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang bukan persembahan ya, seperti orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah zaman dahulu di Makkah ya, bagaimana di dalam sirah nabawiyah atau dari sejarah-sejarah yang kita kenal, yang notabene adalah bisa dikatakan jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka menyembelih hewan bukan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menyembelih hewan hanya untuk persembahan. Dan memang tidak dipungkiri karena memang zaman terdahulu orang-orang kafir ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu jika kita kembali lagi merujuk kepada surat Al-Hajj ayat 37 ini, bisa kita ambil poin-poinnya atau poin pokoknya. Yang pertama adalah memang hewan kurban dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita, bagaimana kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi larangan-larangan yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinilai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dengan ilmu apa yang kita pelajari, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, telah menurunkan
dengan firman-Nya, yaitu telah dibukukan, yaitu Al-Quran. Petunjuk umat manusia, petunjuk umat muslim untuk kehidupan ini, pedoman kita di dunia dan akhirat. Dan ini sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang dinilai yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terkandung surat Al-Hajj berikutnya, yaitu di ayat 37, sampaikanlah kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang artinya apa? Sampaikanlah kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat tepat, orang-orang yang berbuat soleh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang berbuat baik itu karena mereka mendapatkan pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala artinya kebaikan-kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat tepat. Mungkin kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, mungkin saja kehidupan mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud daripada kabar gembira untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan untuk melengkapi video ini teman-teman, saya akan menyertakan video dari Ustadz Khalid Basalamah, tausiah dari Ustadz Khalid Basalamah. Apa sih makna daripada Idul Adha atau Idul Kurban ini? Kita akan menyaksikan videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Saya langsung masuk ke tafsir, bukan terjemahan biasanya. Wal fajr, waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi tidak bersumpah dalam kitabnya Al-Quran kecuali yang datang setelah sumpah informasi penting. Seperti misalnya wal asr, demi waktu. Maka ini Allah bersumpah agar semua manusia memaksimalkan waktunya pada hal yang bermanfaat. Sama di sini wal fajr. Fajar adalah fajar, bahasa Indonesia, waktu subuh. Cuman yang perlu kita garis bawahi, di kata-kata fajar sama dengan di kata-kata asr tadi. Ada alif lamnya. Alif lam ini namanya dalam bahasa Arab alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Jadi kalau Allah bilang wa asr, tidak mengatakan wa al asr, tidak ada alif lam, berarti waktu umum. Waktu apa ini? Tapi dengan adanya alif lam wal asr, berarti jelas maknanya waktu yang kalian sedang pakai di dunia. Sama di sini, fajr, waktu subuh. Kalau tidak pakai alif lam, subuh apa yang Allah mau ini? Ternyata Allah kasih alif lam wa al fajr. Dan ulama mengatakan dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan teman-teman disepakati oleh jumhur ulama, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Ada alasannya. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kita nggak ada ibadah khusus. Yang mau silaturahim keluarga, mau tidur, mau rekreasi, tempat-tempat yang dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Tapi habis sholat Idul Adha, kita punya ibadah apa? Kurban. Ibadah langsung, fasholli li rabbika wanhar. Salat kalian Idul Adha itu lalu nyembelih setelahnya langsung. Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini, fasholli li rabbika wanhar, dikatakan paling afdal setelah Idul Adha langsung sembelih. Itu paling besar pahalanya. Walaupun kita punya kesempatan 4 hari. Hari Idul Adha dan hari Tasyrik. 11, 12, 13 dari bulan-bulan Hijriyah, dari bulan Zulhijjah itu. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan setelahnya walayalin ashr. Waw ini dalam bahasa Arab namanya waw ataf. Ataf itu fungsinya dalam retorika bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab, dia menyambung hukum paragraf sebelumnya. Jadi sumpah Allah di ayat pertama tadi, demi waktu subuh Idul Adha, kejar jangan sampai ketinggalan sholatnya dan kurbannya ya, gitu loh. Dan kata Allah layalin ashr, kejar juga, layal jamak daripada laylah, malam-malam, ashr 10, maksudnya kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Di sini teman-teman sekalian ada ulama tafsir yang mengatakan dari ayat ini bisa disimpulkan kalau 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi bahkan mengalahkan fadilah 10 akhir Ramadan. Kok bisa? 10 akhir Ramadan fadilahnya besar. Ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa jabaran para ulama?
Kalau di 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, hanya 1 malam dan di malam-malam ganjil saja. Di sini di 10 awal bulan Zulhijjah Allah suruh mengejar setiap malamnya. Walayalin asyr, kejar setiap malamnya itu sebelum subuh itu ada dengan sholat malam. Dan di sana lebih baik daripada 1000 bulan, di sini lebih baik daripada jihad. Dan itu dia teman-teman video dari Ustadz Khalid Basalamah yang menyampaikan bagaimana kebaikan-kebaikan di Idul Adha ini ya teman-teman. Fadilah-fadilah yang didapatkan. Karena dikatakan juga bahwasanya Idul Adha ini lebih baik daripada jihad, yaitu kebaikan-kebaikan daripada berjihad ya. Dan selain itu hikmah yang juga bisa kita ambil yaitu daripada kurban ini atau Idul Adha ini. Menyembelih hewan kurban ini merupakan ritual kita, yaitu bagaimana kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Apa itu sifat-sifat kebinatangan kita? Ya sifat seperti binatang, contohnya saja sifat rakus, sifat tidak tahu diri, sifat sombong, tidak mau berpikir dengan akal pikirannya, yang digunakan hanya insting, hanya mengedepankan nafsu. Dan ini artinya kita menyembelih daripada sifat-sifat seperti itu. Makanya kita mengenal daripada berkurban hewan. Ini salah satu simbol atau ritual kita untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan kita. Dan mungkin itu saja teman-teman video di channel Dakwah Populer ini. Semoga bermanfaat, dan untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, segera subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.